Lo pernah ada di posisi ini, nggak ada yang salah, tapi juga nggak ada yang maju. Dan di kepala lo, muncul satu kesimpulan sederhana. Dia nganggep gue temen doang, zona teman. Tempat paling aman, nggak ada tekanan, nggak ada risiko ditolak, nggak ada drama. Semua terasa stabil, tapi justru disitulah banyak orang salah baca. Karena ketertarikan itu nggak selalu datang dengan pernyataan. Seringkali, dia datang dengan kenyamanan yang terlalu konsisten. Perhatiin baik-baik, kalau dia bener-bener cuma nganggep lo temen, hubungannya bakal datar. Ada, tapi nggak melekat. Ngobrol kalau ketemu, hilang kalau enggak. Tapi yang ini beda. Dia selalu ada di sela-sela hari lo. Nggak heboh, nggak agresif, tapi hadir. Dan kehadirannya itu terasa personal. Zona teman kelihatannya aman. Tapi buat orang yang punya rasa, zona ini justru penuh konflik batin. Karena di satu sisi, dia pengen dekat. Di sisi lain, dia takut merusak dinamika yang sudah nyaman. Jadi dia memilih bertahan di tempat yang tidak menuntut apapun. Bukan karena nggak berani, tapi karena terlalu peduli. Lo harus paham satu hal penting. Orang yang nggak punya rasa itu, santai, nggak mikir, nggak overthinking, nggak jaga jarak dengan halus. Sedangkan orang yang tertarik justru sering kelihatan normal. Karena dia menahan diri. Dia menahan kata-kata yang pengen diucapin. Menahan reaksi yang pengen ditunjukin. Menahan sikap supaya nggak kelihatan butuh. Dan semua itu dibungkus dengan satu label aman. Temenan aja. Zona teman bukan selalu tanda nggak tertarik. Seringkali itu adalah tempat berlindung. Tempat seseorang bisa tetap dekat tanpa harus mengambil risiko kehilangan lo sepenuhnya. Makanya, jangan langsung percaya sama permukaan. Karena hubungan yang terlihat santai, kadang justru yang paling banyak isinya. Lo ketawa bareng, tapi dia ingat detail kecil tentang lo. Lo cerita sambil lalu, tapi dia simpan. Itu bukan refleks pertemanan biasa. Itu tanda keterlibatan emosional yang ditahan. Dan di tahap ini, semuanya masih rapi, masih terkendali. Masih bisa disangkal dengan kalimat klasik. Dia emang baik aja. Padahal, kebaikan yang konsisten ke satu orang, itu jarang netral. Scene ini adalah fondasi, karena sebelum rasa terlihat, dia selalu bersembunyi di balik kenyamanan. Dan kalau lo belum sadar di titik ini, lo bakal terus nganggap semua sinyal berikutnya sebagai kebetulan. Padahal, cerita ini baru mulai. Ada satu fase yang sering bikin lo bingung. Bukan karena dia dingin, bukan juga karena dia torang-turangan, tapi karena dia terlalu hadir untuk sekadar teman. Dia nyaman, dan kenyamanan itu kelihatan, konsisten, bukan hadir sesekali. Bukan muncul kalau butuh, wajib. Lo belum cerita panjang, tapi dia sudah nangkep arah perasaan lo. Lo belum minta ditemenin, tapi dia sudah ada. Dan anehnya, semua itu dia lakukan tanpa drama, tanpa pengakuan, tanpa kata-kata besar seolah-olah kehadirannya itu hal paling normal di dunia. Padahal, disitulah letak perbedaannya. Orang yang cuma nganggep lo temen, hadirnya fleksibel, datang kalau sempat, hilang kalau sibuk, nggak ada rasa bersalah. Ada dorongan untuk selalu update. Sedangkan dia beda, dia nggak nanya setiap saat, tapi selalu tahu kapan harus muncul. Dia nggak kepo berlebihan, tapi detail kecil tentang hidup lo, dia ingat. Dan yang paling penting, dia hadir tanpa diminta. Itu bukan kebetulan, itu pilihan. Karena kehadiran yang konsisten itu butuh energi, butuh perhatian, butuh niat. Dan manusia nggak menginvestasikan semua itu ke orang yang netral. Tapi di fase ini, semuanya masih terlihat halus. Masih bisa dibungkus dengan alasan-alasan. Masuk akal. Dia emang perhatian. Dia emang tipe yang peduli. Dia ke semua orang juga gitu. Padahal, kalau lo jujur sama diri sendiri, lo tahu itu nggak sepenuhnya benar, karena kehadirannya ke lo spesifik. Dia tahu jam-jam rawan lo capek. Dia tahu topik apa yang bikin lo hidup. Dia tahu kapan harus bercanda, dan kapan harus diem. Itu bukan skill sosial biasa. Itu hasil dari observasi emosional. Dan observasi emosional selalu lahir dari rasa. Tapi, kenapa dia nggak maju? Kenapa dia nggak bilang? Karena kenyamanan itu pedang bermata dua. Kalau dia maju dan lo mundur, semua bisa rusak. Kalau dia tetap diam, dia masih punya akses ke hidup lo. Makanya dia memilih cara paling aman, hadir tanpa menuntut. Dia masih bisa bilang ke dirinya sendiri, gue cuma peduli sebagai temen. Padahal hatinya tahu, itu bohong setengah sadar. Dan makin lama dia hadir, makin dalam keterlibatan emosionalnya. Tapi ego dan rasa takut kehilangan terus menahan langkahnya. Makanya, sikap santai itu, ada konflik batin yang lagi dijaga rapi. Scene ini penting, karena setelah nyaman dan terlalu hadir, tubuh dan emosi mulai sulit pura-pura netral. Dan disitulah, sinyal berikutnya mulai bocor. Di titik ini, kata-kata masih aman,
masih bisa dikontrol, masih bisa disusun supaya terdengar netral. Tapi tubuh nggak sepintar itu. Karena saat seseorang sudah terlalu nyaman, dia mulai lupa menjaga jarak halus yang biasanya dipakai orang tanpa rasa. Perhatiin pelan-pelan, bukan dari apa yang dia bilang, tapi dari bagaimana tubuhnya merespons keberadaan lo. Arah badannya selalu menghadap ke lo, bahkan saat ada orang lain di sekitar, seolah fokusnya terkunci. Dan dunia di luar itu cuma latar belakang. Kontak matanya lebih lama, bukan tatapan agresif, tapi tatapan yang betah. Tatapan yang gak buru-buru lepas. Dan kalau ketemu mata, dia sering senyum duluan tanpa sadar. Itu refleks, bukan strategi. Santai tapi netral. Ada jarak yang tetap dijaga. Sedangkan orang yang tertarik, jarak itu perlahan runtuh. Duduknya makin dekat, geraknya makin sinkron sama lo. Nada suaranya berubah sedikit saat bicara ke lo. Lebih lembut, lebih pelan, atau justru lebih hidup. Dan yang paling jujur, reaksi spontan. Saat lo bercanda, dia ketawa lebih lepas dari orang lain. Saat lo diam, dia ikut melambat. Saat lo cerita serius, posturnya condong ke depan. Itu bukan kebiasaan. Itu keterlibatan emosional. Karena tubuh selalu mengikuti perhatian, dan perhatian mengikuti rasa. Makanya, banyak orang bisa pura-pura cuek lewat kata-kata, tapi tubuhnya sudah lebih dulu menyerah. Di fase ini, dia mungkin belum sadar sepenuhnya, atau justru sadar, tapi memilih mengabaikan. Dia menyangkal perasaannya sendiri. Dan yang bikin menarik, dia jarang menyadari bahwa lo bisa melihat semua itu. Dia pikir, selama nggak bilang apa-apa, semuanya masih aman. Padahal, bahasa tubuh itu bahasa yang paling keras. Bahkan diam pun bisa terasa berbicara. Scene ini adalah titik bocor pertama, di mana rasa mulai kelihatan, bukan lewat pengakuan, tapi lewat gerakan kecil yang tidak dijaga lagi. Dan setelah ini, emosi mulai ikut campur. Di fase ini, yang berubah bukan sikap lo. Yang berubah adalah cara dia membaca lo, hal-hal kecil yang dulu lewat begitu aja. Sekarang dia notice lo lagi copek, padahal lo nggak bilang apa-apa. Nada chat lo agak pendek dan dia langsung nanya, lo kenapa? Buat orang lain, lo kelihatan biasa aja. Tapi buat dia, ada yang bergeser. Ini bukan tebakan, ini kepekaan emosional. Orang yang cuma temenan, responnya reaktif, baru peduli kalau lo cerita. Sedangkan dia sudah membaca sebelum lo buka mulut. Dia tahu kapan lo lagi butuh ruang, dan kapan lo butuh ditemenin, tanpa lo harus menjelaskan. Dan yang bikin ini beda, dia nggak menekan, dia nggak maksa lo cerita. Dia nggak menuntut penjelasan. Dia cuma menyesuaikan diri. Nada bicaranya berubah, cara bercandanya lebih hati-hati, atau justru dia jadi lebih hadir. Tanpa banyak kata, itu tanda bahwa emosi lo sudah masuk ke sistem perhatiannya. Karena saat seseorang tertarik, dia nggak cuma mendengar cerita lo, dia memantau kondisi lo, dan itu butuh energi yang besar. Lo harus paham, kepekaan seperti ini nggak muncul ke semua orang. Karena kalau dia peka ke semua orang, dia bakal kelelahan secara emosional. Jadi kalau dia bisa menangkap perubahan kecil di lo, itu artinya lo sudah punya ruang khusus di kepalanya. Tapi di sini, juga mulai muncul konflik baru. Dia ingin peduli, tapi nggak mau kelihatan terlalu peduli. Dia ingin dekat, tapi takut terlihat butuh. Makanya responnya sering terasa halus. Nggak berlebihan, tapi tepat. Dan disitulah banyak orang salah baca. Mereka mengira, dia cuma perhatian. Padahal perhatian yang sensitif terhadap perubahan emosi. Itu bukan perhatian netral. Itu keterikatan yang sedang tumbuh, tapi masih dijaga rapat-rapat. Di titik ini, perasaan dia sudah mulai lebih dalam dari yang dia akui. Dan semakin peka dia sama lo, semakin sulit buat dia berpura-pura biasa. Scene ini penting, karena setelah kepekaan muncul, emosi nggak lagi bisa disembunyikan. Rapi dan pelan-pelan, rasa cemburu mulai mencari jalan keluar. Di sini, sesuatu mulai goyah. Bukan di permukaan tapi di dalam. Karena saat rasa sudah cukup dalam, kenyamanan saja nggak lagi cukup. Lo mungkin nggak sadar, tapi perhatiannya mulai berubah saat ada nama lain muncul di cerita lo. Lo masih ringan, nggak ada maksud apa-apa. Tapi reaksinya sedikit beda, bukan marah. Bukan juga protes, lebih ke diam yang aneh. Atau candaan yang nadanya tipis. Seperti ada tekanan kecil di balik senyum. Inilah kecemburuan yang disamarkan. Orang yang benar-benar netral nggak akan terusik. Dia dengar, lalu lanjut ke topik lain. Tapi dia nggak bisa sepenuhnya cuek. Karena secara emosional, lo sudah jadi wilayah yang ingin dia jaga. Meskipun dia belum berhak mengakuinya. Makanya reaksinya sering kontradiktif. Kadang dia sok santai, padahal matanya berubah. Kadang dia bercanda, tapi terlalu cepat memotong cerita lo. Atau dia tiba-tiba menarik diri, jadi lebih singkat, lebih dingin, tanpa alasan jelas. Bukan karena lo salah, tapi karena
Egonya lagi berperang sama perasaannya sendiri. Dae-ing bilang, kenapa sih lu cerita soal dia ke gue? Tapi mulutnya nggak punya hak untuk itu. Jadi yang keluar cuman versi paling aman dari emosinya. Dan ini penting, kecemburuan yang dipendam itu melelahkan. Karena dia harus berpura-pura biasa saat dalam kepalanya muncul banyak skenario. Dia mulai membandingkan, mulai menilai diri sendiri. Mulai bertanya, posisi gue ini apa sebenarnya? Tapi lagi-lagi, dia memilih diam karena mengakui rasa berarti siap kehilangan. Sedangkan diam masih memberi harapan tipis bahwa semuanya bisa tetap seperti sekarang. Scene ini adalah tanda bahwa batas pertemanan sudah mulai retak. Karena kecemburuan muncul, hubungan itu sudah tidak netral lagi. Dan semakin sering dia menahannya, semakin besar tekanan emosionalnya. Tekanan itu nggak akan hilang, dia cuma nunggu waktu untuk berubah bentuk. Dan bentuk berikutnya adalah ujian. Di tahap ini, dia sudah nggak bisa cuma diam, tapi belum cukup berani untuk jujur. Jadi dia melakukan satu hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya penuh perhitungan. Menguji lo, bukan tes terang-terangan, bukan pertanyaan langsung, semua dibungkus rapi. Supaya kalau gagal dia masih bisa mundur tanpa luka, mulainya halus. Dia tiba-tiba nanya, kalau lo deket sama orang, biasanya lo kayak gimana? Atau dia cerita soal orang lain yang lagi dekat sama dia. Padahal sebelumnya nggak pernah penting. Bukan buat pamer, bukan juga buat bikin lo cemburu secara kasar, tapi buat lihat satu hal, reaksi lo. Nada suara lo, cara lo menanggapi. Lo terlihat peduli, atau benar-benar netral. Karena dari situ, dia mencoba menebak posisinya sendiri di hidup lo. Di sini, sikapnya sering tarik ulur. Kadang dia lebih dekat dari biasanya, lebih terbuka, lebih hangat. Lalu tiba-tiba dia menjauh. Sedikit, bukan menghilang, tapi cukup buat lihat. Apakah lo nyariin? Kalau lo bereaksi, dia merasa aman. Kalau lo diam, dia mundur lagi. Bukan karena dia manipulatif, tapi karena dia sedang melindungi dirinya sendiri. Karena mengaku tanpa kepastian, itu risiko besar. Makanya dia memilih cara yang gak kelihatan seperti pengakuan. Dan yang sering bikin salah paham, dia tetap kelihatan santai. Seolah-olah semua ini cuma obrolan biasa. Padahal di kepalanya, dia lagi mencatat setiap detil kecil dari respons lo. Ini fase paling rapuh buat dia. Karena harapan dan ketakutan jalan beriringan. Satu respons kecil dari lo bisa bikin dia berani melangkah. Atau justru menutup diri lebih dalam. Scene ini adalah titik penentu. Bukan buat lo, tapi buat dia. Karena dari sini, dia akan memutuskan bertahan dalam diam. Atau mulai mengambil jarak. Dan apapun pilihannya nanti, hubungan kalian gak akan pernah bener-bener sama lagi. Di fase ini, perasaannya sudah gak lagi setengah-setengah, tapi keberaniannya masih tertahan. Jadi yang dia lakukan adalah memberi. Lebih dari sebelumnya, lebih perhatian, lebih hebat, lebih terbuka. Bukan karena dia tiba-tiba berubah, tapi karena hatinya sudah sampai di batas menahan, lo mulai ngerasa dia kayak naik level. Cara bicaranya lebih personal, topiknya lebih dalam, responsnya lebih cepat. Seolah dia bilang, tanpa kata-kata, gue di sini, gue serius. Tapi ada satu syarat tak tertulis. Dia butuh tanda balik dari lo, bukan pengakuan, bukan janji. Cuma sinyal kecil kalau perasaannya nggak jatuh ke ruang kosong. Dan disinilah banyak orang gagal sadar. Karena kalau lo terlalu pasif, terlalu netral, terlalu aman, dia mulai menarik diri. Bukan karena dia nggak suka, justru sebaliknya. Karena terus memberi tanpa pernah diterima, itu mengikis harga diri. Dia mulai mikir, mungkin gue kebablasan, atau mungkin gue salah baca. Dan untuk melindungi dirinya sendiri, dia mundur setengah langkah. Responsnya jadi lebih singkat, inisiatifnya berkurang. Nada hangatnya masih ada, tapi nggak seintens dulu. Ini bukan permainan, ini mekanisme bertahan karena orang yang bener-bener nggak peduli, nggak akan capek. Sedangkan dia capek menahan harapan. Di titik ini, dia sedang mengukur ulang, apakah lo layak dia perjuangkan lebih jauh, atau cukup sampai sini saja. Dan yang perlu lo pahami, penarikan ini sering disalahartikan. Lo pikir dia mulai kehilangan minat, padahal dia cuma berhenti berkorban sendirian. Scene ini krusial, karena setelah ini akan ada dua kemungkinan. Entah lo mulai membaca dan merespons dengan sadar, atau dia benar-benar mengubah posisinya. Bukan karena rasa hilang, tapi karena dia belajar menjaga dirinya sendiri pada akarnya. Satu hal selalu benar, perasaan yang dipendam terlalu lama nggak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Lo bisa menahan kata-kata, lo bisa mengontrol sikap, lo bahkan bisa meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini cuma kebetulan. Tapi rasa selalu cari jalan keluar. Dia bocor,
dari kehadiran yang terlalu konsisten, dari bahasa tubuh yang lupa dijaga, dari kepekaan yang berlebihan, dari kecemburuan yang disamarkan, dari ujian-ujian kecil yang terlihat sepele, dari usaha yang lalu ditarik saat tak ada balasan. Semua itu bukan drama, bukan juga kebetulan. Itu pola seseorang yang tertarik, tapi terlalu menghargai diri sendiri untuk sembarangan mengaku. Makanya, jangan lagi menilai ketertarikan hanya dari pengakuan verbal, karena banyak rasa berhenti bukan karena tidak ada, tapi karena terlalu lama menunggu respons. Kalau lo sampai di titik ini, dan lo masih bertanya, dia sebenarnya kenapa? Jawabannya sederhana. Dia peduli, tapi dia juga menjaga harga dirinya. Dan sekarang, bola ada di tangan lo, bukan untuk mengejar, bukan untuk menekan, tapi untuk sadar. Sadar bahwa hubungan itu bergerak sesuai energi yang lo berikan. Kalau lo merespons dengan kehadiran, kejelasan, dan sikap yang dewasa, rasa akan menemukan jalannya. Tapi kalau lo terus bersembunyi di balik netralitas, jangan kaget kalau suatu hari dia benar-benar berhenti menunjukkan apapun, bukan karena dia nggak pernah tertarik, tapi karena dia akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan disitulah ironi terbesar terjadi. Orang sering baru sadar saat semua sinyal sudah berhenti. Padahal sejak awal, ketertarikan diam-diam itu selalu bocor, tinggal lo mau membaca atau terus menganggapnya sebagai sekadar pertemanan.